Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, selagi-lagi nikmat kesempatan. Sehingga sampai detik ini kita masih tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Semoga dengan kita menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini, Allah hapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, Allah ampuni kesalahan yang kita lakukan. Amin. Yang kedua, salawat dan salam terpopuler kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau dan umatnya. Nah, pada kesempatan ini ada sedikit kultum yang ini saya sampaikan. Kultum yang saya sampaikan ini bertema menjemput malam Lailatul Qadar beserta kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika menjemput malam itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini ada satu malam di mana malam itu Allah berikan keberkahan, Allah berikan rahmat, Allah berikan maghfirah. Yang dicari para nabi, dicari para sahabat, dicari orang-orang saleh. Namun sayang demi sayang, di tengah-tengah mencari malam suci Lailatul Qadar itu ada beberapa kesalahan dan kesalahpahaman yang sering terjadi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu malam Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih mulia, lebih baik dari 1000 bulan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun. 83 tahun itu dia bisa menyaingi umur manusia. Umur manusia palingan cuma 40, 60. Kalau memang ada yang lebih, itu mungkin bonus yang Allah berikan kepada kita. 83 tahun penuh kita beribadah kepada Allah kalau kita beribadah di malam itu. Artinya, satu malam beribadah, dia bisa menyaingi pahala kita seumur hidup. Ini bukan mitos, ini janji Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama bersepakat bahwa malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena mereka bersanding di sabda Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan." Ada yang mengatakan malam ganjil, ada yang mengatakan di awal bulan Ramadan, ada juga yang mengatakan di tengah-tengah Ramadan, ada juga yang mengatakan di 10 terakhir Ramadan. Hikmahnya satu. Sengaja Allah menyimpan, merahasiakan malam Lailatul Qadar ini agar kita masih tetap semangat. Jangan hanya fokus di satu malam saja. Semangat dalam menjalankan ibadah di awal Ramadan sampai di akhir Ramadan. Rasulullah ini adalah contoh serius ketika menjemput malam Lailatul Qadar. Ketika Aisyah mengatakan, ketika Rasul sudah datang 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah mengencang ikatan pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya, dan membangunkan keluarga-keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul, kita ini memang tidak bisa menyaingi kita tidak bisa menyaingi ibadah-ibadah dari Rasul kita seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi kita sebagai umat Islam, kita sebagai umatnya, apakah salah kalau kita mengambil contoh dari beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau di bulan Ramadan itu? Nah, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika menjemput malam Lailatul Qadar.
Yang pertama ini terkhusus untuk anak-anak muda. Yang pertama terlalu fokus di satu malam saja. Seperti yang tadi saya katakan, sengaja Allah menyimpan, Allah merahasiakan waktu malam Lailatul Qadar itu agar kita semangat dalam menjalankan ibadah di awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jangan hanya fokus di satu malam saja. Di malam ke-27 fokus, di malam-malam lain santai-santai. Yang kedua, terlalu sibuk atau terlalu fokus mencari tanda-tanda, melihat suasana angin, melihat pohon-pohon berguguran daun-daunnya, melihat cuaca langit, semua dicari, sedangkan sholat dengan doa sedikit. Yang ketiga, ibadah tapi hati masih kotor, masih suka gibah, masih suka membicarakan orang, masih suka drama. Puasa dulu, sebelum puasa dari Ramadan, puasa dulu. Ada puasa namanya puasa Daud. Puasa Daud ini satu hari puasa, satu hari tidak puasa, satu hari puasa, satu hari tidak puasa, sampai seterusnya. Nah, ada satu puasa ini yang dilaksanakan oleh Siti Maryam. Siti Maryam ini bukan hanya cuma berpuasa menahan lapar dengan haus saja, tapi mulai dari lisannya, matanya, telinganya, hatinya, bahkan tindakannya. Dia tidak akan melakukan suatu tindakan tanpa ada instruksi dari Allah. Dia tidak akan bercerita tanpa ada instruksi dari Allah. Dia tidak akan melakukan rutinitas terkecuali ada perintah yang diberikan oleh Allah. Nah, kita di sini di bulan suci Ramadan, Allah tidak melarang kita melakukan sesuatu. Allah tidak melarang kita kesana kemari. Allah tidak melarang kita melakukan rutinitas kita. Tapi Allah melarang kita kesana kemari itu memakai barang orang tanpa izin dari orang itu. Sedikit-sedikit kita pakai orang punya sendal, sedikit-sedikit kita pakai ini, sedikit-sedikit kita pakai tanpa ada izin dari orang lain. Maka untuk itu, ya kita harus perhatikan barang yang kita punya, barang yang orang punya. Nah, dan Allah tidak melarang kita untuk bercerita, tapi Allah melarang kita bergosip. Allah melarang kita bercerita orang terbusuk. Allah larang terang gibah. Allah larang terang ada domba orang. Allah larang terang berfitnah. Nah, yang ketiga itu hanya fokus Yang ketiga itu terlalu malas dengan sampai-sampai lalai akan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Masjid yang tadinya sering dipakai untuk sholat, sekarang sudah menjadi kamar yang kita tidur-tidur sampai santai. Sajadah yang tadinya dipakai untuk sujud, sekarang sudah menjadi bantal di atas kasur. Mushaf yang tadinya dipakai untuk baca, sekarang sudah HP yang dipakai kemana-mana. Artinya, contoh-contoh kebaikan yang dicontohkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan ini kita sudah lalai, sudah lakukan lagi. Kita sudah lalai terhadap segala sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memberikan kita cara menjemput malam Lailatul Qadar itu dengan doa. Doanya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anni. Kalau banyak afwana, kalau cuma hanya satu ya afwana. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai pemaaf, maka maafkan aku. Bukan hanya doa itu saja, tapi sholat malam, iktikaf di masjid, membaca mushaf, menjaga lisan dan hati, ikhlas dan konsisten. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya itu malam Lailatul Qadar ini bukan malam yang kita cari dengan rasa penasaran saja, tapi dengan ibadah dan kesungguhan. Jangan merusak pahala kita itu karena perdebatan, dan jangan menyia-nyiakan momentum ini dengan bermalas-malasan. Semoga kita semua Allah bisa memberikan taufik kepada kita agar kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya.
apa yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat bagi kita semua yang ada. Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.